Aparatur Tium Margomulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, mengaturkan terima kasih kepada segenap tenaga kesehatan Puskesmas Margodadi yang telah senantiasa tanpa kenal waktu melayani warga Tiuh setempat. Baik itu penanganan pasien yang sakit maupun antisipasi wabah penyakit musiman seperti halnya demam berdarah dengue. Kamis 5 November 2020. Kepala Tiuh Margomulyo, Didi Subroto mengatakan, selama ini hubungan komunikasi Tiuh Margomulyo yang menjadi salah satu binaan kesehatan Puskesmas Margodadi berjalan dengan baik. Didi Subroto mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Margodadi, khususnya kepada Kepala Puskesmas Hajah Sri Marleni SSTMkes. Menurutnya, beberapa program pelayanan kesehatan yang selama ini telah dilakukan pihak Puskesmas sangat membantu warganya, dan dampak positifnya juga sangat dirasakan oleh warga. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Didi Subroto, saya Kepala Tiuh Margomulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini adalah salah satu Tiuh yang menjadi binaan kesehatan dari Puskesmas Margodadi, wilayah Margodadi, Puskesmas Margodadi. Jadi dalam hal ini, kalau bicara berkenaan dengan pelayanan secara sektoral, ini kami rasakan memang ya alhamdulillah hubungan kami baik, komunikasi kami baik. Karena segala sesuatu pekerjaan sesama instansi seperti ini yang nomor satu tetap sebuah komunikasi. Saling berkomunikasi berkaitan dengan hal-hal apa yang menjadi tanggung jawab bersama secara kedinasannya. Nah, berkaitan dengan program-program yang sudah berjalan di Tiuh, ini misal berkenaan dengan penanganan yang bersifatnya rutinitas seperti posyandu, seperti posbindunya di situ ada, untuk lansia ada, bahkan untuk bumilnya juga ada. Ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rutinitas seperti itu. Lalu yang bersifat urgent ataupun sesuatu yang kita tidak prediksi sebelumnya yang bersifat hal baru, misal penyakit dan sebagainya, ini pun kami selalu komunikasi. Salah satu contoh, kami punya istilah sebetulnya. Kami punya istilah dengan teman-teman yang ada di Pustu maupun yang di Puskes Margodadi dengan istilah jemput bola bahasa kami. Karena ini sudah berjalan beberapa tahun. Contoh ada yang di Sukumpat kemarin karena situasi kondisi dari warga kita tidak memungkinkan untuk jalan ke Puskes ataupun ke Pustu, kami laksanakan jemput bola ke rumah. Nah, ini ada yang kemarin penanganan TBC sampai beberapa bulan, alhamdulillah. Ini warga kita sekarang sudah badannya juga sudah bagus dan ada penurunan angka TBC. Mudah-mudahan bisa nol lah, insya Allah tahun depan seperti itu. Berkaitan dengan itu, lalu ada juga mengantisipasi dari warga kita yang memang sudah usia tua. Sekarang ini adanya yang gula darah, adanya yang hipertensi. Seperti kemarin ini atas nama Pak Hadi Mulyono yang di suku 7 ini memang sudah nggak bisa kemana-mana, kami ke sana. Lalu kemarin ada yang pernah gondok itu ya Mas ya, gondok itu kami juga ke sana sama teman-teman dari Puskes. Nggak bedanya kemarin, nah ini kebetulan di wilayahnya Pak Kepala Suku 2 ini Pak Heri, ini warga kami masuk rumah sakit ceritanya. Lalu saya tanya, sakitnya apa Pak Heri warganya? Wah, belum ngerti Pak, karena belum, katanya masih di lab. Nah, kami tunggu beberapa hari, 2 hari kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu muncul, ada hasil lab. Nah, ini kami koordinasikan dengan Pustu kita, lalu Pustu ini, nah ini indikasinya bisa juga DBD. Ada lagi di suku 1, di RT 1, seperti itu. Hasil labnya kami minta. Nah, itu dari hasil lab itu kami tindas dari Tiuh, ada permohonan untuk evaluasi, memungkinkan atau tidaknya, masuk atau tidaknya manakala kami memohon untuk fogging. Nah, kami membuat permohonan seperti itu, berikut kami sertakan berkas dari laboratnya dan alhamdulillah sudah dikerjakan foggingnya. Dan satu hal, ini terima kasih mungkin secara lebih spesifiknya kepada pimpinan Puskes Margodadi. Ini sewaktu-waktu saya telepon pun pasti diangkat. Beliau komunikasi, kami koordinasi, bahkan beliau kalau kami minta, Bu ini mau jemput bola minta tenaganya sih, kalau enggak kapan? Nah, ini selalu ada jawaban dari beliau. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang ada di Puskes Margodadi,
atas pelayanan ke warga kami. Dalam hal ini juga komunikasinya dengan aparatur desa kami baik. Mudah-mudahan ini lebih kedepannya lebih baik, dengan harapan apa yang menjadi sebuah kekhawatiran dari kita semua berkaitan dengan keberadaan kesehatan masyarakat ini bisa kita antisipasi sebelumnya. Mungkin itu, Mas. Terpisah, Kepala Puskesmas Haja Sri Marleni SSTMkes merespon baik ucapan terima kasih Kepala Tiuh Margomulyo. Sri Marleni juga mengucapkan permohonan maaf bila ada sikap tutur sapa maupun kinerja tenaga kesehatan Puskesmas Margodadi yang belum maksimal. Menurutnya, kritik, koreksi, saran, dan masukan kepada pihak yang sangat diharapkan. Semuanya akan menjadi bahan evaluasi ke depan agar lebih baik lagi. Untuk di Puskesmas Margodadi ini ada program esensial dan ada program pengembangan. Untuk program esensial itu ada yang berupa promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak serta KB, gizi, kesehatan lingkungan, dan pencegahan serta pengendalian penyakit menular. Untuk kegiatan-kegiatan ini biasanya kita laksanakan ada yang di dalam gedung dan di luar gedung. Untuk kegiatan yang di dalam gedung itu di sini ada pelayanan KIA, ada pengobatan umum, ada pengobatan ada gigi dan mulut, kemudian ada pemeriksaan laboratorium, farmasi, layanan ambulan, dan di sini juga ada pelayanan BPJS. Untuk program yang di luar gedung itu ada seperti penyakit tidak menular atau PTM ya Pak. Jadi kegiatan itu ada kegiatan posyandu yang dilakukan di luar gedung. Itu seperti pemeriksaan hipertensi dan diabetes. Nah, itu dilakukan di 5 TIU dan dilaksanakan sebulan 1 kali. Kemudian untuk gizinya yang di luar gedung itu ada penimbangan balita, ya. Kemudian ada imunisasi juga. Setelah itu ada lagi posyandu yang juga posyandu lansia itu yang dikhususkan untuk para lansia untuk memantau kesehatannya secara teratur. Kami ada kegiatan yang di luar gedung terutama untuk pemberantasan penyakit menular terutama DBD ya Pak. Mengingat DBD ini merupakan penyakit berbahaya dan sangat cepat menularnya. Untuk itu kami menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan lingkungannya ya dengan 3M plus. Untuk yang pertama adalah menguras, jadi menguras bak penampungan air atau kendi-kendi atau pokoknya semua tempat penampungan air paling tidak seminggu itu 2 kali. Kemudian menutup, jadi semua tempayan-tempayan tempat penampungan air itu ditutup rapat agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk. Setelah itu mengubur barang-barang bekas. Nah, barang-barang bekas yang bisa menjadi media untuk tempat bertelurnya atau bersarangnya nyamuk di situ akan kita kubur sehingga bisa menghindari terjadinya lonjakan demam berdarah ini. Kemudian untuk plusnya yaitu ada tambahan berupa jadi untuk tidur kita harus menggunakan kelambu. Kemudian bisa dengan lotion pencegah anti nyamuk atau obat nyamuk ya Pak, serta tanaman-tanaman yang bisa menghindar atau menghindarkan nyamuk untuk berada di situ atau berkembang biak di situ. Seperti bunga lavender itu, terus sereh ya. Itu bau itu akan membuat nyamuk itu menghindar di situ atau pergi dari situ. Bisa juga dengan memelihara ikan di dalam
tempat-tempat penampungan ya Pak. Jadi ikan itu nanti makan jentik-jentik nyamuk itu sehingga tidak sampai terjadi ledakan akibat jentik nyamuk yang begitu banyak. Dan yang penting adalah pemberian abate. Jadi di tempat-tempat penampungan air ada baiknya diberi abate sehingga tempat itu aman dan tidak bisa dijadikan tempat bersarangnya nyamuk. Di dalam masa pandemi ini, jadi jangan lupa kepada seluruh warga masyarakat yang ada, saya berharap untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk yang pertama adalah mencuci tangan sesering mungkin, terutama dengan sabun dan air mengalir. Kemudian menggunakan masker bila keluar rumah atau kontak dengan orang lain, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dari Tulang Bawang Barat, lampungvisual.com, Yoga mengabarkan.